Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita hari ini akan belajar kimia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks baik itu dengan metode bilangan oksidasi maupun dengan metode setengah reaksi. Hari ini kita akan melanjutkan kepada subbab berikutnya, yaitu yang berjudul tentang elektrokimia. Elektrokimia yang kita pelajari hari ini. Oke, dari bahasanya elektrokimia maka nanti ada hubungannya dengan listrik. Kimia berarti di sini ada reaksi kimia yang terjadi. Dalam elektrokimia nanti kita akan mengenal dua bagian, yaitu ada istilah yang namanya sel volta, ada istilah yang namanya sel elektrolisis. Nah, kedua sel ini saling bertolak belakang, gitu ya. Kalau sel volta itu dari reaksi kimia akan menghasilkan listrik atau energi listrik. Sedangkan kalau elektrolisis ini harus ada sumber listriknya dulu, baru bisa menghasilkan reaksi kimia. Ini perbedaan mendasar dari sel volta dan sel elektrolisis. Nanti ada perbedaannya lain, misalnya kutubnya, kutub antara sel volta, karena kalau kita bicara listrik kan ada kutub positif dan negatif. Nah, nanti istilah dalam sel volta dan sel elektrolisis ini juga kutub positif dan negatifnya berkebalikan, ya. Kemudian keberadaan yang lainnya untuk sel volta ini adalah sel yang berlangsung spontan. Sedangkan sel elektrolisis itu adalah sel yang tidak berlangsung spontan. Jadi ada tiga perbedaan mendasar antara sel volta dan sel elektrolisis. Untuk hari ini yang kita bahas awal adalah sel volta. Nah, untuk sel volta biasanya beberapa buku akan mengarahkan kita pada gambar ini, gitu ya. Banyak kalau kita bicara soal sel volta biasanya ditampilkan adalah larutan antara ZnSO4 atau larutan Zn dengan larutan CuSO4 atau Cu. Itu banyak sekali, biasa pengantarnya adalah antara Zn dengan Cu. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian sel volta. Yang disebut dengan rangkaian sel volta, ada dua gelas, umumnya akan digambarkan seperti ini. Nanti ada jembatan garam, ada voltmeter untuk mengukur beda potensial antara dua sel yang ada. Nah, di sini ada anode. Anode ini berupa logam, ya, lempeng logam. Ada katode juga berupa lempeng logam. Larutan ZnSO4 atau Zn2+ sampai dilarutkan dalam bentuk larutannya dengan SO4 2-. Kalau di sini ada Cu2+ dengan SO4 2-. Untuk ceritanya mungkin nanti Anda bisa lihat di buku paket Anda lengkap di sana. Nah, yang perlu saya terangkan dalam rangkaian, ini namanya rangkaian sel volta ini, adalah dalam arus listrik itu yang berperan adalah elektron, aliran elektron. Nah, dalam sel volta nanti kita akan mempelajari 3 poin. Ini rangkaian sel volta. Dalam sel volta nanti yang kita pelajari yang pertama adalah notasi sel, atau beberapa buku menuliskannya dengan kata diagram sel. Ini yang kita pelajari. Yang kedua yang kita pelajari adalah potensial sel, gitu ya. Kemudian yang ketiga nanti kurang lebih dengan ini namanya nanti reaksi sel, ya. Ini 3 poin yang kita pelajari pada sel volta. Cukup sederhana nanti sel volta itu. Nah, kalau di
pertemuan sebelumnya kita selalu membahas siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi, gitu ya. Siapa oksidasi, siapa reduksi. Dalam sel volta atau nanti dalam sel elektrolisis pun kita harus bisa mengidentifikasi siapa yang akan mengalami reaksi oksidasi dan siapa yang akan mengalami reaksi reduksi. Khusus untuk gambar di atas, apabila Zn bertemu dengan Cu, maka Zn ini akan selalu oksidasi. Anda bisa lihat ciri dari oksidasi itu adalah posisi elektron ada di ruas kanan. Ya, posisi elektron ada di ruas kanan, maka kalau Zn, saya ulangi, kalau Zn ketemu dengan Cu, maka Zn ini akan selalu mengalami oksidasi. Itu sebabnya Zn akan berubah menjadi kutub negatif karena dia menghasilkan elektron. Elektron ini pindah, mengalir melalui kabel, berpindah ke Cu. Nah, Cu karena dia menerima elektron, nah ini menerima elektron, maka Cu akan mengalami reaksi reduksi. Posisi elektron yang ada di ruas kiri ini menandakan dia sebagai reaksi reduksi. Nah, itu ceritanya nanti bisa Anda lihat gitu ya. Pada buku Anda ada penjelasan lebih jelas gitu ya. Oke, nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang notasi sel atau diagram sel nanti beserta dengan yang lainnya. Untuk hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.